warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Lesa. Saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi 2018 dengan NPM C1C0181106. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang diampuh oleh dosen Bapak Madani Hatta, SE MSI AKSIE. Tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita menuju ke materi. Kita akan membahas pada materi bab 8 tentang perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Yang di bagian entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Di sini, perubahan bagian kepemilikan itu dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak, seperti membeli saham treasury dari entitas induk atau pihak lain dan menerbitkan tambahan saham atau right issue kepada entitas induk atau pihak lain. Nah, jika tambahan saham ini dibeli oleh entitas induk secara proporsional, maka tidak akan terjadi perubahan atas kepemilikan pada entitas induk. Nah, dalam beberapa kasus, tambahan saham ini tidak terjadi secara proporsional sehingga terjadi perubahan komposisi kepemilikan pada entitas induk. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas pada materi selanjutnya. Oke, langsung saja masuk pada contoh. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar pada PT Anak pada 2 Januari 2015. Nah, artinya di sini ada perhitungan sebanyak 70% untuk kepemilikan yang sudah dibeli. PT Induk membayar 490 juta, yaitu sebesar ekuitas proporsi nilai ekuitas PT Anak. Nah, komposisi ekuitas PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang masing-masing itu senilai 500 juta dan 200 juta. Nah, di sini dia berarti PT Anak itu mengakuisisi pada nilai tercatat karena jumlah imbalan yang diserahkan itu sama dengan bagian ekuitas pada PT Anak yang menjadi milik pada PT Induk. Nah, selanjutnya saham PT Anak ini memiliki nilai nominal sebesar 1.000 per lembar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan saham sebanyak 100.000 lembar kepada PT Induk sehingga dengan harga 1.200 per lembarnya. Nah, PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Nah, dampak dari penerbitan saham tambahan tersebut adalah semakin meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 75%, yaitu jumlah saham yang dimilikinya itu berjumlah 400.000 lembar dan jumlah saham yang beredar pun juga bertambah menjadi 600.000 lembar dan kepemilikan PT Induk menjadi 75% yang awalnya itu hanya 70%. Kita lihat pada tabel perhitungan persentase kepemilikan. Nah, di sini sebelum adanya peningkatan penerbitan saham tambahan, PT Induk memiliki saham dengan jumlah 350.000 lembar dan dengan jumlah saham yang beredar itu sebanyak 500.000 lembar. Nah, dengan kepemilikan saham sebanyak 70% yang dimiliki oleh PT Induk. Nah, setelah penerbitan saham tambahan sebanyak 100.000 lembar yang diterbitkan oleh PT Anak dan dibeli oleh PT Induk, semuanya terjadi peningkatan jumlah saham yang beredar pada PT Induk sebesar 600.000 lembar. Artinya di sini pun juga meningkatkan kepemilikan saham pada PT Induk menjadi 75%. Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas pada PT Anak senilai 120 juta. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kepemilikan saham dengan penerbitan saham yang dilakukan oleh PT Anak itu dapat meningkatkan ekuitas pada PT Anak? Nah, jawabannya karena yang meningkatkan jumlah ekuitas itu kan adalah ketika jumlah saham biasa yang beredarnya itu bertambah. Nah, ini bisa kita buktikan pada slide berikutnya. Nih, mari kita lihat pada slide berikutnya. Kita bisa membuktikannya pada jurnal yang dibuat oleh PT Anak ketika menerbitkan 100.000 lembar saham. Nah, di sini PT Anak memperoleh kas
memperoleh kas dari penerbitan penambahan saham sebanyak 100.000 lembar. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak memperoleh kas sebanyak 120 juta. Nah, ini tahunya dari mana? Bisa kita lihat harga per lembar waktu dijual ke Induk itu kan 1.200 per lembarnya. Nah, yang diterbitkan itu kan 100.000 lembar. Jadi tinggal dikalikan saja 100.000 lembar dikalikan dengan harga per lembarnya 1.200. Nah, maka diperolehlah nilai sebesar 120 juta. Nah, pada posisi kredit ada saham biasa. Kenapa diletakkan pada posisi kredit? Karena dia menerbitkan tambahan saham baru sebanyak 100.000 lembar. Nah, otomatis saham biasa ini meningkatkan ekuitas pada PT Anak. Nah, berarti cara menghitungnya 100.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya, berarti 1.000. Jadi 100.000 dikali dengan 1.000, maka didapatlah nilai 100 juta. Nah, sama juga dengan tambahan modal disetor sebesar 20 juta. Jadi di sini untuk mencatat penerbitan saham tambahan. Nah, jika PT Induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas, maka persentase kepemilikan PT Induk dan juga bertambahnya ekuitas PT Anak akan menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, mari kita lihat perhitungan atas penyesuaian nilai tercatat investasinya. Di sini ada sebelum dan setelah dan juga selisih. Ada saham biasa sebelum adanya penerbitan saham tambahan yang diterbitkan oleh PT Anak. Sebelumnya itu PT Induk hanya memiliki 500 juta. Ini diketahui dari jumlah yang beredar itu kan sebelumnya 500.000 lembar. Nah, itu dikali dengan nilai nominalnya yaitu 1.000. Jadi tinggal dikalikan saja, maka diperoleh nilai sebesar 500 juta. Kemudian setelah penerbitan saham tambahan itu meningkat menjadi 600 juta. Sama seperti yang sebelumnya, itu tinggal dikalikan saja dengan nilai nominalnya. Kemudian ada tambahan modal disetor setelah penerbitan saham ada 20 juta dan saldo laba itu nilai tidak berubah, sama 220 juta. Nah, kemudian ini bisa kita lihat. Jadi untuk posisi ekuitasnya itu sebelum dan sesudahnya, sebelum 720 juta dan sesudahnya itu 840 juta. Jadi di sini diperoleh persentase peningkatan dari sebelum dan setelah penerbitan saham tambahan. Jadi sebelumnya itu 70% untuk kepemilikan saham pada PT Induk dan setelah penerbitan meningkat menjadi 75%. Jadi di sini tercatat nilai investasinya itu sebelum penerbitan saham sebesar 504 juta dan setelah penerbitan saham itu meningkat menjadi 630 juta. Berarti di sini ada selisih. Selisihnya itu 126 juta. Nah, selisih 126 juta ini disesuaikan dengan menambah nilai tercatat investasi dan selisih antara nilai tersebut dengan jumlah yang dibayarkan, yaitu 120 juta. Ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, tetapi ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas. Jadi diakui sebagai ekuitas, jadi tidak diakui sebagai keuntungan. Nah, jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyesuaian tersebut adalah, bisa kita lihat untuk jurnalnya yang dibuat oleh PT Induk atas penyesuaian yang dilakukan. Jadi pada tanggal 31 Desember 2015 investasi pada PT Anak itu meningkat 126 juta dan pada posisi kredit itu ada kas dan juga ekuitas. Dengan kas itu 120 juta dan ekuitas 6 juta. Nah, ini diperoleh dari PT Induk yang membayar atau mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas untuk membeli saham yang diterbitkan oleh PT Anak. Nah, perlu diingat bahwa tambahan modal disetor pada jurnal tadi itu milik PT Induk karena penjurnalannya itu dilakukan oleh PT Induk.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.